Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-49. Soal pertama, Anda mendapatkan pekerjaan yang sangat banyak dan menumpuk di mana Anda harus lembur sedangkan Anda lapar. Maka Anda akan A. Pulang terlebih dahulu untuk makan malam, kemudian kembali bekerja. B. Meminta tolong office boy untuk memberikan makan malam. C. Meminta tolong teman Anda untuk sekalian membelikan makanan. D. Anda menahan sampai pekerjaan Anda benar-benar selesai. E. Memesan makanan melalui aplikasi delivery order online. Ketika kita mendapatkan pekerjaan yang sangat banyak dan menumpuk dan di mana kita harus lembur sedangkan pada saat itu kita lapar, maka yang sebaiknya kita lakukan di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu memesan makanan melalui aplikasi delivery order online. Dengan begitu, kita tidak perlu pergi keluar untuk membeli makanan dan juga tidak perlu menitip atau meminta tolong kepada seseorang untuk membelikan makanan dan tidak perlu merepotkan orang lain. Kita cukup memesan aplikasi delivery order online dan makanannya datang dan bisa juga menghemat waktu. Makanya pilihan E lebih tepat dibandingkan dengan keempat pilihan lainnya. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 2. Anda lolos menjadi ASN dan mendapat penempatan yang cukup jauh serta susah sinyal. Bagaimana Anda menghubungi keluarga Anda? A. Menjadwalkan video call setiap hari tertentu saat Anda di daerah yang tidak susah sinyal. B. Menyesuaikan dengan provider yang memiliki sinyal cukup kuat. C. Memberikan pengertian kepada keluarga jika Anda berada di daerah susah sinyal. D. Anda akan tetap berkomunikasi dengan cara chatting. E. Keluarga Anda sangat mengerti kondisi Anda. Di saat kita lolos sebagai ASN dan penempatannya cukup jauh serta tempatnya susah sinyal, bagaimana kita akan menghubungi keluarga dengan kondisi tersebut. Di antara kelima pilihan ini, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu menyesuaikan dengan provider yang memiliki sinyal cukup kuat. Soal nomor 3. Saat ini seluruh kegiatan karena pandemi dialihkan secara daring. Bagaimana kesiapan Anda sebagai ASN? A. Menyesuaikan diri dengan apa yang ada saat ini. B. Mulai belajar teknologi yang digunakan dalam kegiatan daring. C. Mencari tutor di YouTube mengenai penggunaan teknologi yang sering digunakan dalam kegiatan daring. D. Membiasakan diri menggunakan teknologi yang digunakan dalam kegiatan daring. E. Menyiapkan gadget yang mumpuni untuk kegiatan daring. Di saat seluruh kegiatan dialihkan secara daring karena adanya pandemi, bagaimana kesiapan kita sebagai ASN untuk menghadapi kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini yang punya poin paling tinggi untuk menghadapi situasi tersebut adalah kita dapat membiasakan diri menggunakan teknologi yang digunakan dalam kegiatan daring. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan D. Dengan membiasakan diri, maka nantinya kita tidak akan kesusahan mengikuti adanya perubahan, adanya pengalihan penggunaan teknologi, apa saja yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi pandemi dengan lingkungan kerja yang daring. Jadi kita harus membiasakan diri. Oleh sebab itu, jawaban nomor 3 adalah pilihan D. Soal nomor 4. Anda adalah seorang pegawai di suatu instansi juga merupakan pemilik bisnis kecil atau sampingan yang Anda gunakan sebagai penyaluran hobi atau bakat. Pada suatu waktu, bisnis Anda sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan ramai oleh pembeli. Di waktu yang sama, Anda sedang menghandle proyek besar di instansi Anda. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling mendeskripsikan Anda? A. Selalu bersyukur atas apa yang sedang dijalani. B. Bersyukur karena bisnis kecil yang Anda jadikan sebagai penyalur hobi akhirnya berkembang pesat. C. Merasa kebingungan karena tidak tahu mana yang akan Anda prioritaskan. D. Selama Anda masih menjadi pegawai dalam instansi Anda, maka Anda akan memprioritaskan instansi Anda. E. Bisnis sampingan Anda bisa ditangani oleh rekan Anda lainnya, dan Anda akan tetap fokus menyelesaikan proyek di instansi Anda. Di saat kita merupakan seorang pegawai di suatu instansi dan kita juga punya bisnis kecil-kecilan atau sampingan,
yang kita gunakan sebagai penyalur hobi, maka pada suatu waktu ketika bisnis kita mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan ramai, dan di waktu yang sama kita sedang menghandle proyek besar di instansi tempat kita bekerja, maka pertanyaannya adalah yang merupakan pernyataan yang paling mendeskripsikan diri kita di antara kelima pilihan ini. Yang paling tepat, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu selama Anda masih menjadi pegawai dalam instansi Anda, maka Anda akan memprioritaskan instansi Anda. Soal nomor 5, manakah pernyataan berikut ini yang sesuai dengan diri Anda? A. Anda memilih pekerjaan ini karena nominal pendapatan tiap bulannya. B. Anda memilih pekerjaan ini karena job description-nya tidak terlalu sulit dan nominalnya sesuai. C. Anda memilih pekerjaan ini karena Anda menyukainya dan tidak memandang nominalnya. Anda masih bisa membuka bisnis sampingan. D. Anda memilih pekerjaan ini karena kehidupan masa depan Anda terjamin. E. Anda memilih pekerjaan ini karena Anda menyukainya dan nominal yang Anda dapatkan sebanding dengan tenaga yang Anda keluarkan. Nah, soal nomor 5 menanyakan adalah di antara kelima pernyataan yang ada yang sesuai dengan diri kita. Di antara kelima pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu Anda memiliki pekerjaan ini karena Anda menyukainya dan nominal yang Anda dapatkan sebanding dengan tenaga yang Anda keluarkan. Soal nomor 6, Anda ditugaskan atasan Anda untuk menganalisis suatu data yang telah diperoleh dari hasil survei kepada masyarakat luas. Atasan Anda menginginkan hasil analisis tersebut dalam bentuk visualisasi yang menarik, tetapi Anda tidak menguasai hal tersebut. Sikap Anda adalah A. Menyatakan keberatan kepada atasan atas tugas tersebut, B. Menyarankan kepada atasan untuk melimpahkan tugasnya kepada pegawai lain, C. Meminta keringanan kepada atasan untuk memperpanjang deadline sehingga ada waktu tambahan untuk belajar, D. Mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan yang Anda mampu, E. Melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan berkonsultasi dengan orang yang menguasai bidangnya. Ketika kita ditugaskan untuk menganalisis suatu data yang diperoleh dari hasil survei, kemudian atasan menginginkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi yang menarik, sedangkan kita tidak menguasai hal tersebut, maka sikap yang tepat yang perlu kita lakukan di antara kelima pilihan ini adalah pilihan E, yaitu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan berkonsultasi dengan orang yang menguasai bidangnya. Soal nomor 6 jawabannya adalah E. Soal nomor 7, Anda dipercayai atasan Anda untuk menjadi kepala atau ketua dalam proyek besar tahun ini. Seluruh tenaga, waktu, dan pikiran telah Anda berikan demi suksesnya proyek yang Anda pegang. Namun, hal tersebut membuat Anda jatuh sakit. Sikap Anda adalah A. Istirahat sebentar dan melimpahkan tugas Anda kepada bawahan Anda satu tingkat. B. Memberikan sebagian tanggung jawab kepada bawahan satu tingkat di bawah Anda agar Anda bisa memulihkan tubuh dan masih dapat melakukan controlling dari progres proyek. C. Mengundurkan diri dari proyek tersebut karena bagaimanapun kondisi tubuh Anda adalah yang nomor satu. D. Masih akan tetap berusaha memimpin proyek hingga proyek tersebut sukses. E. Tetap akan memimpin proyek tersebut karena tidak ada lagi pegawai yang mampu memimpinnya. Ketika kita dipercaya oleh atasan untuk menjadi kepala atau ketua dalam suatu proyek besar, kemudian seluruh tenaga, waktu, dan pikiran telah kita berikan untuk kesuksesan proyek tersebut, namun hal tersebut karena kita berusaha semaksimal membuat kita jatuh sakit, maka sikap yang perlu kita lakukan di situasi tersebut adalah pilihan B, memberikan sebagian tanggung jawab kepada bawahan satu tingkat di bawah Anda agar Anda bisa memulihkan tubuh dan masih dapat melakukan controlling dari progres project. Soal nomor 7 jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Seorang rekan sekantor mengajak Anda untuk pindah kerja ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, meskipun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi Anda. Sikap Anda adalah A. Meminta pertimbangan dan saran dari orang-orang terdekat, B. Menolak tawaran tersebut meskipun dengan rasa berat hati, C. Menerima tawaran tersebut karena gajinya, D. Berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh, E. Mempertimbangkan dan memilih yang lebih menguntungkan.
Ketika ada rekan sekantor yang mengajak kita untuk pindah ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, dan tapi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, maka sikap kita terhadap kondisi tersebut yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka nantinya akan terlihat hasilnya juga akan maksimal dan akan juga kelihatan, ke atasan juga akan tahu bagaimana etos kita dalam bekerja, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan juga akan berdampak terhadap gaji dan juga penilaian dari atasan. Makanya yang paling tepat kita lakukan di kondisi tersebut adalah pilihan D, berusaha mengerjakan pekerjaan yang sekarang dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 9, Anda memimpin sebuah divisi. Suatu hari Anda dan anggota divisi Anda sedang melaksanakan meeting via Google Meet. Lalu ada salah satu anggota divisi Anda yang izin untuk ibadah. Respon Anda, A mengizinkannya ibadah tetapi meminta dipercepat, B memberitahu bahwa meeting sedang berlangsung, C mengizinkannya jika sudah selesai meeting, D mengizinkannya dan istirahat 20 menit, E menyudahi Zoom meeting. Ketika kita merupakan pemimpin di suatu divisi dan suatu hari kita dan anggota divisi sedang melaksanakan meeting via Google Meet dan salah satu anggota divisi izin untuk ibadah, maka respon kita yang paling tepat di saat itu adalah mengizinkannya dan istirahat 20 menit. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan D. Soal nomor 10. Suatu hari Anda ingin memberikan daging sapi ke tetangga Anda yang bernama Andi, tetapi Anda tersadar bahwa Andi menganut agama Hindu. Yang Anda lakukan, A. Mengganti makanannya dengan makanan baru, B. Membiarkannya karena daging sapi gampang didapat, C. Meminta maaf dan mengganti makanannya, D. Memberikan daging sapi yang lebih banyak, E. Memberikan daging ayam di lain hari. Ketika kita ingin memberikan daging sapi ke tetangga, yaitu si Andi, tetapi kita sadar bahwa Andi menganut agama Hindu, maka yang sebaiknya kita lakukan, karena kita sadar sebelum kita memberi, maka respon kita terhadap kondisi tersebut yaitu pilihan A, mengganti makanannya dengan makanan baru. Mungkin teman-teman ragu jawaban A atau C, yaitu meminta maaf dan mengganti makanannya. Karena kita tersadar sebelum kita memberikan daging tersebut, maka kita tidak perlu meminta maaf. Jadi jawaban pilihan A lebih tepat dibandingkan C, yaitu mengganti makanannya dengan makanan baru. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.